Belenggu. Ketika situasi dan keadaan membelenggu, maka kita dihadapkan pada sebuah pilihan. Tentunya pilihan itu harus dijalani. Begitu juga aku. Ketika wabah corona ini melanda, aku benar-benar ketar-ketir menghadapi hidup ini. Aku punya 4 anak, yang masih 3 orang. Yang paling tua sudah tamat SMA di tahun 2020 ini. Yang nomor 3 masih duduk di bangku SMP. Dan yang keempat, yang paling bungsu, masih PAUD. Usianya baru 5 tahun. Aku bekerja di sebuah lembaga jasa keuangan yang kudirikan setelah aku resign dari sebuah bank umum di tahun 2015 silam. Anakku yang paling tua aku ajak kerja di tempat kerjaku. Apapun usaha yang dijalankan saat ini tidak akan menggembirakan hasilnya. Selain bekerja di sebuah lembaga jasa keuangan, aku juga punya usaha kerajinan tradisional dan jualan kecil-kecilan di tempat tinggalku di sebuah perumahan. Dari kedua sumber terakhir inilah aku jadikan penopang kebutuhan hidup keluargaku, termasuk anak-anakku, dan membeli susu. Sekali lagi, keadaanlah yang mengubah segalanya. Penghasilan dari kedua sumber ini untuk saat ini betul-betul tidak bisa diharapkan seperti dulu. Apalagi aku kena tipu dari sepupuku yang nilainya sangat fantastis untuk ukuranku. Ditambah lagi penghasilan istriku juga berkurang. Jadi lengkaplah tekanan yang membelengguku. Aku banting setir cari tambahan penghasilan dari usaha kanvas. Juga tidak terlalu membantu. Seiring dengan itu, aku harus betul-betul mengendalikan semua biaya hidup keluargaku. Aku jadi terkesima bila mengingat dan melihat kelucuan dan keceriaan anakku yang paling bungsu yang masih PAUD. Selama ini hanya dia yang bisa menginspirasi semangatku untuk lebih bersemangat lagi dan bergairah di tengah keterpurukan ini. Melihat dia bermain, belajar dari rumah secara online, benar-benar menginspirasi semangatku. Seolah-olah dia berpesan padaku dari keceriaan wajahnya bahwa aku tidak boleh pasrah dan menyerah untuk memperjuangkan hidup ini agar keceriaannya tidak sampai berubah. Keceriaannya sangat tergambar ketika ia belajar dari rumah secara online, mengucapkan doa makan, belajar menggambar, mewarnai, seolah aku ikut larut di dalam dunia anakku ini. Aku kagum akan kepintaran anakku ini. Ketika aku melihat dia tertidur, dia minum dengan dot sambil memeluk boneka penguin kesayangannya. Boneka ini selalu berada di pelukannya ketika ia tertidur malam maupun siang. Ketika ia bermain, ketika ia bercanda ria, boneka ini
tak pernah lepas dari pelukannya. Seolah boneka ini sudah menjadi adiknya sendiri dan tak tergantikan lagi. Yang lebih miris lagi ketika aku melihat minuman yang ada di dalam dot itu bukanlah susu, melainkan air gula. Maafkan Bapak sayang, untuk saat ini Cantik hanya bisa minum air gula. Karena Bapak belum bisa membelikan kamu susu. Panggilan Cantik biasa aku kasih pada anakku yang paling bungsu ini. Suatu saat keadaan berubah, Bapak pasti memberikan kamu susu lagi. Dan Bapak akan membahagiakan kamu Cantik. Demikianlah perasaanku sangat renyuh ketika melihat dia tertidur dan mimik air gula. Namun satu hal yang membesarkan hati, jiwa, dan semangatku. Ini semua adalah sebuah ujian dari Tuhan yang harus aku terima dan kujalani. Dan dia anakku adalah sebuah anugerah dan titipan dari Tuhan juga, yang teramat indah dan tak ternilai dalam hidupku ini, yang tidak boleh aku abaikan. Keluargaku adalah mutiara hidupku yang harus aku jaga dengan segenap jiwa dan ragaku, agar mereka tetap berkilau dan bisa menerangi kehidupan yang lain. Salam semangat pagi. Hai semuanya, yang belum subscribe ada subscribe dulu. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya.